طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Mari kita panggilkan Kak Thoyib Effendi. Boleh tepuk tangannya? Alhamdulillah. Dari depan terlihat wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Insya Allah yang depan masuk surga. Amin. Amin. Yang belakang masuk angin. Amin. Jadi jangan masuk surga juga ya. Baik, ini udah boleh dimulai? Boleh Kak? Udah dipersilakan? Sudah, oh sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita. Mohon maaf teman-teman, adik-adik semuanya, sebelumnya yuk tiup telapak tangannya sekali lagi. Terasa enggak? Maaf deh, yang pakai masker, maskernya dibuka dulu deh. Iya, coba tiup lagi sekali lagi. Terasa tidak? Kalau terasa ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau terasa itu tanda kita masih hidup. Alhamdulillah. Hari ini, pagi ini ada orang yang sedang di ruang ICU, betul? Ada yang sedang di ruang gawat darurat, betul? Ada mereka yang hari ini sedang berjuang dari penyakitnya, dari rasa sakitnya, dan hari ini ternyata kita kumpul di sini oleh Allah diperkenankan duduk hadir di sini. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi hari ini kita bukan hanya sehat, tapi walafiat, sehatnya sambil kita gunakan untuk menjadi pribadi yang taat. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pembina Yayasan SMK Mucikol Pak Pramadi Kusumo dan istri, dan juga Ketua Yayasan Pak Bugianto dan istri Bu Dewi, Pak Sukardi yang sudah jadi jalan saya hadir di sini, Pak Reza juga. Iya. Para guru, para ustadz, para ustadzah, para siswa, para siswi, para lon, para bot semuanya. Para bot. Pak Reza, mohon maaf Bapak, terima kasih. Pak Reza tadi yang mengantarkan saya ke masjid, saya kira kelas 12. Mohon maaf Bapaknya. Adik-adik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat ini boleh didengarkan. Siapa yang tahu nanti katanya mau kasih satu pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan ya. Ada hadiah dari KTM ya. Siap ya? Yang bisa jawab angkat tangan, yang nggak bisa jawab angkat jemuran ya. Siap semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Al-Quran surah apa, ayat berapa? Ada di sini? Tidak. Oh, beda. Sini. Itu Al-Quran surah apa, ayat berapa? Surah Zat ayat 21. Masya Allah. Nama kamu siapa?
Maulidah. Bulan Maulid lahirnya ya? Masya Allah. Kelas berapa? Al-Ahzab ayat 21. Coba boleh diulang? Oh, kurang hafal ya. Ya, baik. Al-Ahzab. Ya, karena nggak apa. Baik. Bapak dan Ibu, Maulidah terima kasih ya. Teman-teman semua, mohon maaf ini berdiri boleh? Kok jadi ikutan berdiri? Teman-teman semua, coba lihat kepala, ikutin kepala, udah, lutut, kepala, telinga, kuping. Telinga dengan kuping itu sama, jadi harus belajar konsisten ya. Kalau salah jangan diikuti, betul? Lihat, inilah namanya prinsip, betul? Kepala, udah, lutut, kepala, udah, telinga, udah, dagu. Dagu mana? Dagu. Ternyata mohon maaf, di antara kita, mohon maaf, ada yang baru jasadnya saja hadir di sini, hatinya belum hadir. Dagu. Oke, pastikan bukan hanya jasad yang hadir, tapi hati juga hadir. Siap semuanya? Yuk, basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu. Boleh apa? Coba lagunya diganti. Ya hatiku, hatiku. Apa lagu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kita ceritakan itu akhlaknya terlalu indah sehingga kita nggak bisa menceritakannya. Kapain akhlak itu apa? Akhlak itu kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah reaksi spontan kita terhadap setiap kejadian. Contohnya seperti ini. Teman-teman lagi duduk seperti ini, tiba-tiba di antara kita ada yang BAS. Tahu BAS? Tahu BAS? Buang angin sepoi-sepoi. Lagi duduk begini tiba-tiba ada yang buang angin. Mohon maaf ya, buang angin itu kan macam-macam. Ada yang sunyi senyap, ada yang cempreng, ada yang ngebas. Biasanya semakin sunyi semakin wangi. Ini maaf ya, ini contoh akhlak. Lagi duduk seperti ini tiba-tiba teman di depan kita dia menggunakan gas beracun. Gimana ya? Ini contoh akhlak nih. Begitu teman di depan kita mengeluarkan bunyi kayak ban kempes. Nah ini biasanya, ini yang wangi semerbak seperti ini. Anak yang berakhlak, dia tahu rumusnya menghadapi masalah ini. Apa rumusnya? HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Begitu temannya, maaf ya, begitu temannya, dia bilang, Subhanallah. Ternyata tahu banget. Lalu dia bilang apa? Alhamdulillah. Lalu temannya nanya, kamu ini kan bau banget. Kenapa kamu bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini tanda hidup aku masih berfungsi dengan baik. Kok kamu bilang alhamdulillah? Kenapa? Ya alhamdulillah, ini belum seberapa. Ini lagi bau karbit. Punya aku bau septic tank. Alhamdulillah. Inilah akhlak. Coba kalau nggak berakhlak, begitu temannya, Aswadim, bau banget kamu kan tuh ya, bau banget tahu. Jangan deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga hati orang-orang sekitar. Makanya orang-orang yang datang ke Rasulullah, orang yang sedih jadi yang gembira, orang yang ternyata punya semangat jadi punya semangat. Adik-adik untuk menceritakan Rasulullah terlalu sulit menceritakan karena terlalu indahnya akhlak Rasul. Dek, akhlak itu, mohon maaf ya, kalau ada yang mencaci maki kita, menghina kita, lihat deh. Kalau misalnya kita dicaci maki, dihina seperti ini. Ini hanya contoh aja ya. Bukan buat diikuti ya.
Karena ini kasar ya. Iya. Ini mohon maaf dulu ya. Ya Ini dimaafin. salah. Ya dimaafin. Hitam lu. Nah dibilang hitam. Begitu dibilang hitam, anak yang berakhlak. Hitam lu. Dia bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Aku dibilang hitam. Berarti dia nggak buta warna. Aku nggak hitam. Alhamdulillah. Banyak omong. Alhamdulillah ya Allah. Aku dibilang banyak omong. Padahal aku banyak hutang. Ini contoh yang kasar. Monyet lu. Dibilang monyet. Begitu dibilang monyet. Monyet tuh dia jawab dengan jawaban yang sangat simpel, jawaban sederhana. Begitu dibilang, monyet tuh dia jawab, bukan. Udah gitu aja. Tapi yang gak berakhlak, monyet tuh, apa kambing? Berarti sama dia selevel akhlaknya. Maka Rasulullah mengajarkan kita, infaq billati hiya ahsan. Balas setiap apa yang orang lain lakukan kepada kita selalu dengan kebaikan, betul? Nggak usah dibalas dengan yang sama. Kita harus lebih baik daripada dia. Bukan karena ingin lebih baik dari dia, tapi karena Allah suka kepada orang-orang yang terus berbuat baik, betul? Maka dihina, dicaci maki, difitnah, gak salah. Begitu difitnah, itu kesempatan kita membuat setan menangis. Bagaimana caranya? Setan akan menangis dengan seseorang yang difitnah, lalu yang difitnah itu dia berdoa, ya Allah, jika apa yang difitnahkannya salah, ampuni dia yang memfitnah hamba. Tapi kalau yang difitnahkannya benar, ampuni hamba ya Allah. Maka dengan doa itu setan akan menangis. Yuk teman-teman, jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Tepuk tangan buat semuanya. Lalu akhlak Rasulullah itu seperti apa? Teman-teman, Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran sumber kebaikan, sumber kedamaian, sumber ilmu, sumber keselamatan, sumber keberkahan, dan sumber dari segala sumber Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang menawan hati, adik-adik semuanya, maaf ya, akhlak itu seperti bunga. Teman-teman pernah ke Cibodas nggak? Di sana ada taman bunga, ya? Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Begitu kita lihat bunga, mata kita seolah-olah bilang begini, ya Allah, bunga ini indah sekali. Lalu hati kita seolah-olah bilang begini, ya Allah, aku senang sekali lihat bunga ini. Lalu tangan kita seolah-olah bilang, ya Allah, aku mau ambil, aku mau bawa pulang. Begitu indahnya bunga membuat orang lain terkesima. Adik-adik, kalau kita hari ini mulai sadar, perbaiki akhlak. Dengan cara apa? Mulai dari yang paling sederhana. Apa itu? Tabasyumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apa itu? Sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah yang paling mudah, yang paling murah apa itu? Senyum. Senyum itu sedekah yang paling mudah, yang paling murah. Mohon maaf deh. Rumus senyum. Ikutin apa ini? Rumus senyum. Rumus senyum. 227. 227. Rumus senyum itu 227. Senyum yang paling baik yang datang dari hati yang paling dalam, kurang lebih senyumnya itu sekitar 7 detik. 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri, tahan selama 7 detik. Coba latihan. 1, 2, 3. Kalau kesulitan latihan, cukup mengatakan jahe. Coba. 1, 2, 3. Jahe. Sekali lagi, cabe. 1, 2, 3. Cabe. Coba lihat kalian naik ke pesawat, begitu naik pesawat, mohon maaf ya, pramugari itu begitu kita naik pesawat, mereka bilang apa? Silakan. Nggak ada pramugari. Silakan sebelah sini. Berubah namanya. Nggak ada. Silakan. Selamat datang di Alfamart. Silakan. Tersenyum. Kenapa senyum? Karena ternyata menurut sebuah penelitian, 8 dari 10 orang yang kita senyumin, 8 orang akan jatuh hatinya, 8 orang akan senang hatinya. Kalau nggak percaya, pulang dari sekolah sampai rumah senyum aja. Ini serius. Kenapa senyum? Senyum adalah lambang persaudaraan, lambang persahabatan. Lihat deh, mohon maaf ya.
kampung kata di Serpong itu ada satu sekolah yang sering tawuran. Kenapa mereka tawuran? Karena mereka tidak mau saling tersenyum. Kan nggak ada tawuran sambil tersenyum. Ayo, boleh aku sambil. Senyum. Coba mulai hari ini senyum. Masuk kelas senyum. Masuk musola masjid senyum, masuk rumah senyum. Masuk angin di roti. Senyum. Nih, maaf ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu terdengar suara di pagi hari. As-salatu khairum minan naum. Suara apa itu? Azan subuh berkumandang. Begitu azan subuh berkumandang, setan datang masuk ke rumah-rumah kita. Ngapain mereka masuk? Setan datang masuk untuk mengikat kepala kita sehingga kepala kita jadi berat dan tidak mau bangun sholat subuh. Maka siapa saja seorang muslim yang udah balik pagi hari datang azan subuh, dia tidak bangun subuh, dia adalah temannya setan. Mohon maaf ya. Kepala kita diikat 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan lepas, kepala mulai ringan. Kalau begitu bangun tidur, apa yang paling kita lakukan? Yang paling pertama Minum. apa? Duduk. Apa? Duduk. Main HP. Minum. Apa lagi? Duduk. Minum. Bengong. Apa? Berbulu. Subhanallah. Ada di antara kita yang bangun tidurnya langsung wudhu. Langsung buka Quran di kamarnya. Putra di kamar. Apa? Melek. Duduk. Duduk. Iya. Yang paling kita ingat pertama kali apa? Melek. Apa? Melek. Siapa yang membangunkan kita di pagi hari? Mak. Yang membangunkan kita di pagi hari? Alarm. Ini tentang tauhid, ini tentang akidah. Siapa yang membangunkan kita? Ayah lagi. Nih, Allah yang membangunkan kita. Ini alarm. Siapa membangunkan kita? Ibu. Yang membangunkan ibu, ayah. Allah yang membangunkan kita. Jadi pagi hari itu ingat Allah, maka begitu ingat Allah kita puji Allah yang sudah membangunkan kita, maka bangun tidur baca doa. Baca doa. Bukan baca we. Yuk, doa bangun tidur bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi satu ikatan lepas karena kalian berdoa. Kenapa bre? Ada musola? Ada musola? Salah. Begitu baca doa, sampai ikatan lepas. Tinggal 2 ikatan. Ikatan yang kedua akan lepas. Kalau kita ngapain? Kita doa lagi. Baru makan. Berwudu. Tapi kakak ibu kasih tahu kalian semua, teman-teman semua, tapi ibu kasih tahu. Apa yang harus dikasih tahu? Banyak orang yang maaf ya, wudunya kalau cuci tangan masih betul. Cuci tangan semoga, ya Allah semoga tangan ini engkau ampuni, mungkin hari ini tangan ini bersalah ya Allah. Lalu kumur-kumur. Buang ke kanan atau ke kiri? Ada yang bilang ke kanan, ada yang bilang ke kiri. Ke kanan atau ke kiri? Baik. Ada 2 pendapat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ini. Baik, buangnya kemana? Ke kiri. Kirinya kiri bawah, jangan kiri samping. Kiri samping teman kita itu sedang duduk. Bawah. Lalu airnya masukin ke dalam hidung, sampai dihirup, sampai masuk, tapi jangan sampai keluar dari kuping. Masukin ke dalam hidung, yang migrain sembuh, vertigo sembuh, COVID-19 singkir, sembuh kita, sehat kita. Masukin ke dalam hidung. Lalu buka, jangan hanya buka, tapi sampai. Lalu tangan, gulung tangannya dibuka sampai siku, lalu kepala, sebagian kepala. Kalau perempuan biasanya kepala, bagian kaki, mohon maaf, ada yang harus kita koreksi bagian kaki. Bahkan bukan hanya anak-anak, remaja dan orang dewasa pun banyak yang salah bagian kaki. Seperti apa kata yang salah? Banyak yang antara kita gini bagian kaki. Banyak yang begitu. Kalau kita wudunya
berarti sholatnya enggak sah, berarti kita belum sholat. Na'udzubillah min. Ada lagi yang males banget dulunya, ini keran. Emang aizon. Pegang kakinya, elus bikin sampai mata kaki. Ada refleksi di sana. Yuk, mulai hari ini perbaiki wudhu. Lalu kita perbaiki sholat, perbaiki akhlak. Belajar kepada perempuan. Coba belajar kepada perempuan, laki-laki ini belajar. Apa yang kita pelajari dari perempuan? Dari ibu-ibu. Ibu-ibu atau perempuan biasanya sebelum berangkat pagi hari, apa mau ke kantor, mau ke sekolah, mau kemana pun ibu-ibu di kamarnya, maaf ya, ini kan kamar nih, ini kan cermin gede, lemari. Apa yang mereka lakukan? Lalu mereka berangkat, lalu naik motor. Sebelum ke motor, karena keluar dari rumah, kan ada jendela juga. Ada lagi ya? Lalu ke motor, begitu nyampe motor atau nyampe mobil, iya. Lampu merah nyala, begitu berhenti di samping dia ada Innova. Ternyata kacanya diturunin. Maaf Pak, kira nggak ada orangnya. Lalu kalian terus lanjutkan perjalanan. Begitu nyampe tujuan, sebelum masuk ruangan ada kaca lagi. Sebelum turun dari motor, sepion lagi. Sebelum masuk ruangan, kan kaca nih, ini pintu kan? Masuk. Dek, sekarang pertanyaannya, kenapa perempuan wanita sampai seperti itu? Agar apa coba? Agar rapi. Kenapa laki-laki banyak yang pip? Maaf, pecinya kadang miring, dendeng. Kenapa? Karena laki-laki jarang ngaca. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita rapi akhlak kita, maka banyaklah bercermin. Siapa cermin kita? Cermin kita adalah sahabat kita, ayah kita, orang tua kita, teman kita yang memberitahukan kekurangan kita. Kalau dikasih tahu, maka terima kasih, bukan marah. Betul? Karena mereka adalah cermin kita. Begitu adik-adik bercermin, ya Allah, ini kok miring jilbabnya, jangan dimarahin cerminnya, langsung betulkan jilbabnya. Akhlak kita juga sama. Kalau ada yang ngasih tahu, jangan marah, ucapkan terima kasih. Betul? Oke, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Adik-adik tahu lagu ini kan nih? Enggak ya? Belum ya? Lagunya seperti ini. Kopi saya Bunda, kopi saya. Kalau tidak Bunda, bukan kopi saya. Diulang. Ini apa tadi? Ini apa tadi? Ini? Kalau ini? Tidak. Bukan. Kalau ini? Bukan. Kalau ini tidak ya. Kalau satu tidak ya. Kalau dua bukan. Ini apa? Tidak. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Baik. Sekarang Katoib yang bergerak, teman-teman yang nyanyi ya. 1, 2, 3. Kopi saya Bunda, saya tidak Bunda. Tepuk tangan semuanya. Ternyata masih fokus ya. Teman-teman semua. Dek. Halo Dek. Ya. Akhlak itu bunga diri. Pertama dengan senyum. Mulai dari mana? Kita perbaiki mulai dari tersenyum. Mulailah hari ini. Semua yang hadir di sini adalah sahabat saya. Satu musuh terlalu banyak, seribu sahabat terlalu sedikit. Artinya apa? Jangan pernah mencari musuh dan carilah terus sahabat. Senyum. Yang kedua apa katanya? Yang kedua salam. Apa yang kedua? Salam. Rasulullah selalu mengucapkan salam lebih dulu, padahal beliau orang yang paling mulia dan
dijamin masuk surga. Tapi beliau mengucapkan salam lebih dulu ke siapapun orangnya. Pahala salam ada 70, 69 bagi yang mengucapkan, 1 pahala bagi yang menjawab. Suatu hari Rasulullah sedang berjalan, ada seorang sahabat lihat Rasulullah berjalan. Hah, ada Rasulullah nih. Dia pun mengutip dari belakang, ingin mengucapkan ke Rasulullah salam. Dia mengutip dari belakang, ada batu besar, dia mengumpul, lalu dia jalan lagi. Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril bahwa di belakang ada sahabat yang mengutip. Lalu Rasulullah nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, kata Rasulullah, Assalamualaikum. Kata sahabat, ya Waalaikumsalam. Dia ternyata keduluan lagi. Lihat Rasulullah, dek, mulai dari sekarang sampai ke rumah, Assalamualaikum. Ke kelas, Assalamualaikum, kemanapun, Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat, begitu kakek bilang Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Pas kakek bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, kalau kita ngasih lengkap, maka orang juga ngasih lengkap. Kalau kita ngasih lebih, orang juga ngasih lebih. Betul? Maka adik-adik prinsipnya adalah banyaklah memberi, nanti apa yang kita beri akan kembali kepada kita. Betul? Senyum, salam. Yang kedua, sapa. Mulailah belajar menyapa. Maaf ya, duduk seperti ini. Adik-adik duduk di sebuah majelis atau di mana saja, tiba-tiba di samping kanan dan kiri kita nggak kenal. Tanya, adik-adik naik KRL misalnya, mohon maaf ya, ini naik KRL misalnya, mata. Ini misalnya KRL nih, kita duduk begini. Di samping kanan kita nggak kenal, samping kiri nggak kenal. Disapa. Itu kalau nggak disapa, dunia seperti sempit. Siapa sih? Adik-adik naik pesawat duduk seperti ini, kalau kita nggak nyapa, itu kayaknya sempit banget pesawat itu. Begitu kita nyapa, ibu mau kemana? Mau ke Tanah Abang. Ade mau kemana? Saya ke Tanah Ade, kan abang Ade. Disapa. Ibu, rumahnya di mana? Oh, rumah saya di Depok. Ade rumahnya di mana? Ditinggal, Bu. Alamatnya, alamatnya di Serpong, Bu. Ditanya, disapa. Tiba-tiba obrolannya jadi jauh, jadi iya, usahanya apa? Ayah kamu, punya sablon. Punya sablon. Ibu mau nyalek. Boleh sablon di kamu mungkin murah ya. Jadi jalan rezeki di situ. Silaturahim, menyapa. Kalian naik sepeda lewat depan rumah teman kita nih. Ada ibunya. Ibu, maaf boleh lewat? Nggak boleh, nggak boleh. Enggak, ibu cuman bercanda. Senyum, salam, sapa, mulailah menyapa orang. Yang keempat apa? Sopan, apa? Sopan itu mohon maaf ya kak ya. Maaf adik-adik ya. Rasulullah itu, maaf nih, kasih contoh. Nah ini nggak sopan. Tapi yang sopan, misalnya, tapi yang sopan, misalnya mohon yang sopan itu seperti ini. Maaf, boleh digeser tangannya terbuka. Coba adik-adik. Boleh digeser. Coba adik-adik datang ke Blok A Tanah Abang. Apa kata yang jualan di situ? Boleh dilihat kakak. Tuh, boleh dilihat. Mereka bilangnya begitu. Gak gini, kak. Coba tolong lihat itu. Itu sopan sekali. Tangannya lihat. Rasulullah kalau nunjuk tangannya seperti ini. Coba kita sekarang bayangkan dan eksperimen. Coba. Begitu upacara di pagi hari kepada pembina upacara. Gerak. Ini gak sopan deh. Yang sopan tangannya begini. Astagfirullah ya Allah, ini nyamuk banyak banget. Kata nyamuk, gak kena. Tangannya terbuka, baru akan kena. Adik-adik mau pergi jauh ke teman-temannya bilang, teman-teman aku pergi dulu ya. Dadah. Tangannya harus terbuka. Baik, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah. Sudah pakai satu jari, coba. Sangat meriah. 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Beda efeknya. Makanya ada istilah mereka disambut dengan tangan terbuka. Artinya dengan persahabatan. Adik-adik, yuk mulai. Senyum, salam, sapa, Yang
kelima. Sebelum yang kelima, bangun tidur baca doa, satu ikatan lepas. Ikatan yang kedua akan lepas kalau kita ngapain? Berwudu. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau kita ngapain? Sholat 2 rakaat pagi hari, kita udah menjadi pemenang. Kita bangun di pagi hari untuk sholat, tunduk patuh kepada Allah. Ada orang-orang yang begitu mendengar suara azan, Allahu Akbar. Ya Allah, cepet banget ya waktu sholat. Barusan aku asar, kok sekarang udah maghrib. Ternyata dia asar jam 6 kurang 5. Maghrib jam 6 lewat 5. Tapi ada orang-orang yang begitu mendengar suara Allahu Akbar, kata dia apa? Alhamdulillah ya Allah, udah masuk waktu sholat asar. Tadi teman aku sholat zuhur bersama-sama, sebelum asar, azan asar berkumandang, dia meninggal. Tuh deh, ini katanya mau cerita kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Suatu hari Kak Toib diundang ke Aston Hotel untuk isi acara anak-anak bersama Kak Syakir Daulay. Pagi itu Kak Toib dapat berita di sebuah media, Kak Toib lupa di media sosial atau di WA gitu. Seorang anak kelas 6 SD meninggal dunia di ruang ICU. Lalu kemudian Kak Toib WA kepala sekolahnya. Kak Toib bilang, ibu saya ikut berduka cita. Lalu kepala sekolahnya cerita ke Kak Toib. Kak Toib, namanya Rafika yang meninggal. Pas Kak Toib cari IG-nya, Masya Allah Subhanallah. Lalu Kak Toib bilang, lalu si ibu bilang begini, Kak Toib, Rafika tiap malam di ruang ICU dia minta dibangunkan untuk bangun untuk sholat malam. Lihat, kelas 6 SD, umur 12 tahun, di ruang ICU di sepertiga malam dia bangun tidur untuk sholat malam. Kita yang sehat di sepertiga malam, ketika yang lain bangun malam di sepertiga malam, yang lain berurai air mata, meneteskan air mata ketika berdoa, kita meneteskan air liur. Rafika tiap malam seperti itu. Lalu satu malam kata kepala sekolah Kak Toib, satu malam itu saya menemani Rafika untuk bangun malam. Lalu saya berurai air mata, saya menangis melihat Rafika. Adik-adik, tahukah beberapa hari setelah itu Rafika dipanggil oleh Allah. Tapi ada satu cerita dari kepala sekolah yang Kak Toib sampai merenung. Apa ceritanya? Kak Toib begitu meninggal dunia, Rafika wajahnya cantik sekali, berseri-seri. Lalu Kak Toib merenung, ya Allah, bisa jadi Rafika sebelum meninggal diperlihatkan indahnya surga, sehingga Rafika tersenyum manis melihat indahnya surga. Jangan-jangan saya nanti jangan sampai begitu meninggal muka saya cemberut seperti ketakutan karena diperlihatkan neraka yang sangat mencekam. Adik-adik semua, semoga kita semua nanti kalau wafat akan ada husnul khatimah. Dek, lihat, Rafika seorang anak kelas 6 SD di sepertiga malam di ruang ICU bangun malam. Harusnya ini membuat kita semakin terpantik. Ya Allah, saya insya Allah bisa seperti itu. Kenapa? Karena begitu kita nanti meninggal, maaf deh, begitu meninggal, bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah bila waktu teman sejati tinggallah sepi. Siapa teman kita di dalam kubur kita? Iman dan amal kita. Maaf deh, kuburan itu gelap gulita. Mohon maaf ya, semua yang hadir di sini kan camat, betul? Calon mati. Ini kelihatan beberapa orang di antaranya ini matinya lebih dulu nih. Ya iya deh, ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Maaf ya, begitu kita dikubur, digalilah kuburan kita. Digali kuburan makin dalam, lalu kita dimasukkan. Ini bayangkan ya, dimasukkan, ditutuplah kita pakai papan atau pakai bambu, ditutuplah. Begitu ditutup pakai papan atau bambu, setelah itu pakai tanah. Lalu diinjak-injaklah kita oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh tetangga, oleh saudara, oleh semuanya yang hadir di situ, bahkan oleh teman kita, teman sejati, bestie, semuanya nginjekin kita. Kata teman kita, utang kamu belum bayar. Diinjekin kita. Begitu diinjekin, ayah pergi, ibu pergi, semua kembali ke rumah kita.
dan kita saat itu sendiri. Saat itu siapa sahabat sejati kita? Iman dan amal kita. Hari ini mohon maaf deh, ini kan KPI miliar semuanya udah balik. Kalau udah balik berarti udah punya kewajiban. Kalau meninggalkan sholat berarti dosa besar. Lihat deh. Kita dikasih napas hari ini oleh siapa? 24 jam kita dikasih napas. Mohon maaf, bayar apa gratis? Gratis. Ada orang yang beli oksigen puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Mereka agar bisa bernapas dengan enak beli oksigen. Kita hari ini pakai oksigen, beli oksigen tidak? Tidak. Harusnya begitu datang panggilan Allah, Allahu Akbar, itulah waktu-waktu yang kita rindukan. Kita mau komunikasi dengan Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku hidup. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Jadilah pribadi yang bukan bermental odol. Tahu bermental odol? Mental odol itu dipencet baru keluar. Itu mental odol namanya. Jadi kalau sholat baru sholat, itu mental odol. Harusnya kita bilang apa? Allah yang kita sembah. Kita nggak usah nunggu orang lain nyuruh kita, tapi diri kita sendiri yang nyuruh. Senyum, salam, sapa, sopan. Yang kelima. Sebelum yang kelima mohon maaf deh. Adik-adik punya alis apa tidak? Ya. Kalau dicabut sakit apa enggak? Sakit. Bulu mata cabut sakit? Bulu hidung cabut sakit? Gatel ya. Sakit? Bulu kaki cabut sakit? Maaf nih. Punya kuku? Coba bayangkan jempolnya ada kukunya kan? Bayangkan dijepit pakai gunting kuku atau pakai tang, pakai geget. Begitu adik-adik jepit, kukunya dijepit, lalu adik-adik cabut sampai kukunya copot dari jempol, itu sakitnya sakit banget. Bayangkan ya. Itu kalau dicabut nih, kukunya dari jempol itu sakit banget. Sakit. Itu sakit banget. Deh, itu sakit banget. Tapi ada yang lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Dicabutnya apa itu? Apa? Tarik maaf ya. Dicabutnya apa? Dicabutnya nyawa jauh lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Menurut Imam Ghazali sakitnya lebih sakit daripada 300 bacokan pedang. Bayangkan kulit kita disayat-sayat 300 sayatan. Pakai siletin 300 silet, lalu dibanjur pakai air cuka. Lalu dibanjur pakai air garam. Dibanjur pakai merica lada hitam. Dibanjur pakai saus super pedas. Sakitnya bukan ketawa. Itu sakitnya sakit banget. Makanya orang meninggal sudah tidak bisa berteriak karena terlalu sakit. Kalau kuku yang dicabut kita masih bisa berteriak, tapi begitu orang meninggal nggak bisa berteriak. Makanya nanti kalau yang meninggal, adik-adik lihat, ambil pelajarannya. Yang ada adalah air mata menetes. Kenapa? Menahan rasa sakit. Yang kedua, dia ingin bilang kepada orang-orang sekitar, ingin bilang, Dek, ayah sekarang sedang mengalami sakaratul maut yang dulu hanya cerita, sekarang kisah nyata. Ayah ingin bilang, Dek, tolong jaga sholat, jaga Al-Quran, jaga akhlak. Ini ayah sedang mengalami sakit banget. Itu baru sakaratul maut, belum lagi nanti kehidupan berikutnya. Kalau surga, surga. Kalau neraka, neraka. Yuk mulai hari ini, momentum Maulid harusnya membuat kita semakin cinta Rasul, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dek, ini kenapa? Kok mukanya jadi pada begini? Yang pertama senyum, yang terakhir. Yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah santun. Katoib, santun itu seperti apa? Adik-adik ke jalan raya. Jalan raya di sebelah mana Kak? Sebelah sini jalan raya ya. Di jalan raya ada bapak-bapak pakai kacamata hitam, pakai tongkat. Anak yang santun akan bilang, Pak, mari saya seberangin. Enggak usah banyak nanya, enggak usah bilang, Pak, maaf, Bapak buta ya? Jangan, itu enggak santun. Langsung aja diseberangin. Ada nenek-nenek di trotoar, kalian langsung peka, nenek, ayo saya seberangin. Begitu kalian seberangin, yo, nggak usah, nggak apa-apa nih, nggak usah, nenek ini aja.
nggak apa-apa nih, diseberangkanlah oleh kalian sampai ke seberang. Begitu diseberang, nenek ini nggak mengucapkan terima kasih, malah marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena ternyata ini nenek baru aja nyebrang. Malah diseberangin lagi. Mau berbuat baik juga nanya-nanya dulu. Ada mobil mogok, biasanya mobil mogok orangnya di mana biasanya? Di belakangnya, di belakang apa di kolong? Di kolong mungkin ya Pak ya? Iya di kolongnya ya, biasanya di kolongnya tuh. Begitu mobilnya mogok orangnya di kolongnya, kalian anak yang satu itu langsung bilang, nggak usah nanya lagi, nggak usah nanya gini, Pak, mogok ya? Kata si bapak, bukan deh, ini lagi iseng. Itu udah kelihatan mogok. Pertanyaannya diganti, Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah, kayak gitu, Masya Allah. Begitu, ya Allah, ini pemuda baik sekali. Oh, ada deh. Habis selesai mobilnya dikerjakan, Masya Allah deh, Subhanallah. Baik sekali. Kamu udah punya calon istri? Belum Pak. Sama, Bapak juga belum. Mau bikin apa? Deh, adik-adik semuanya, teman-teman, yuk, akhlak santun. Contoh santun yang lain seperti apa? Kalian mau buang air, mau Persi, tahu Persi? Pipis maksudnya ya. Mau pipis itu ke kamar kecil. Begitu sampai kamar kecil, ternyata antri. Lihat, tok 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 tok. Aduh, ada orangnya. Kalian udah 75% nih. Aduh. Kata temen aku kalau kebelet katanya ngantongin batu. Ya kantongin batu, masih kebelet juga. Pasir, genteng, asbes, semen, semuanya materialnya. Ternyata dia, aduh ya Allah. Tiba-tiba begitu orangnya mau keluar, kalian lihat, alhamdulillah dia keluar. Pas kalian lihat, ada teman kalian yang 85%, anak yang santun akan bilang, kamu aja dulu. Yang 75% masih bisa berlari, 85% berlari pelan-pelan. Itu 85%. 85% udah masuk. Dia nungguin aja gini. Keluarlah yang 85%. Lalu dia nengok ke sana. Astagfirullah, ada temennya yang udah 95%. Bagaimana yang 95%? Yang 85 masih bisa berlari walaupun pelan. Yang 95, mohon maaf ya, dari jalannya udah terlihat. Bagaimana cara jalannya? Dari jalannya pun dia pelan-pelan sekali. Maaf, dia ketika ditanya pun dia nggak akan jawab. Karena kenapa? Dia khawatir. Begitu dijawab, kalau dia jawab, kalau yang atas terbuka, yang bawah ikut terbuka. Maka dia nggak mau jawab. Yuk, jadilah pribadi yang santun, empati merasakan kesusahan orang lain. Siap semuanya? Diulang. 5S. S yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, santun. Itu bukan hanya dihafalkan, tapi diamalkan. Baik teman-teman, yang terakhir dari Katolik, ini apa nih? Teman-teman di kamar punya rumah? Di rumah punya kamar? Punya rumah? Punya kamar? Ini maaf ya, adik-adik pulang dari sini, masuk kamar, ambil kertas A4. Kalau nggak punya A4, kertas buku nggak apa-apa. Tulisannya begini. Hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Kalian tempel di dinding kamar, lalu begitu tempel di dinding kamar, besok pagi bangun baca doa, alhamdulillahirabbil alamin ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tulisan itu dibaca, hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Kalian hari itu semangat bangun pagi, sholat, wirid, tadarus, baca Quran, siap-siap berangkat sekolah, sarapan, di sekolah semangat, berbuat baik semangat, nanti malam tidur, sebelum tidur baca Quran, tidur lagi, bangun malam, kalau bisa tahajud, witir, belajar. Ada seorang mahasiswa termuda se-Indonesia karena dia ternyata rajin bangun malam. Adik-adik semua, lalu sholat subuh, semangat. Bangun tidur, begitu adik-adik bangun tidur hari yang kedua, adik-adik baca lagi tulisan yang tadi. Hari ini semangat, besok boleh istirahat. Hari kedua pun semangat sampai nanti malam tidur. Hari ketiga pun sama, semangat. Hari keempat semangat. Lalu ada yang bertanya, Kak Toib, aku kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti, kalau nama-nama teman-teman, nama-nama adik-adik semua, sudah diumumkan di masjid atau di musola. Biasanya di pagi hari menjelang pagi. Ketika pagi hari datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 pagi biasanya pengumuman apa? Orang meninggal.
Begitu pengumuman jam 6 pagi, kata ayahnya gini, yang di rumah, dek, tolong, TV matiin. Itu tolong kompor matiin. Itu lampu matiin, kulkas cabut tuh semuanya matiin. Itu anak cicak matiin. Matiin semua. Dengerin ini. Begitu innalillahinya jelas banget, nama orangnya nggak jelas. Iya aku. Yang dengerin ini siapa yang dengerin? Begitu diulang lagi, disebutlah nama orang. Begitu nama orang disebut, lalu kita bilang astagfirullahaladzim. Baru aja tadi malam saya ketemu dia di depan Alfamart. Memang kalau baru ketemu nggak meninggal. Dek, ketika nama orang disebutkan, harusnya kita ingat, ya Allah, jangan-jangan besok nama saya yang akan diumumkan. Mau diumumkan besok namanya? Belum mau? Masih betah di dunia? Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, angkat tangan. Yang angkat tangan dan bilang saya diaminkan oleh mereka yang hadir di sini. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Siapa yang mau kalau wafat dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang mau kalau meninggal selamat dunia dan akhirat? Meninggal dalam keadaan terbaik. Siapa yang mau meninggal di tempat terbaik? Siapa yang mau meninggal? Teman-teman, demikian kata dari Katolik. Kalau keluar dari situ masuk dari sini ya. Dek, maaf ya. Katolik sebelum tutup mau nanya dulu. Kalau haus, bayangkan ada kulkas di sini. Lalu Katolik buka kulkasnya. Lalu ambil botolnya. Lalu Katolik tuangkan airnya ke botol, ke gelas. Lalu kemudian Katolik minum sambil duduk sambil pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang apa tidak? Hilang apa tidak? Ada yang bilang hilang, ada yang bilang tidak. Hausnya tidak hilang karena hanya dibayangkan. Kita hidup ini cita-citanya ingin selamat dunia dan akhirat, jangan hanya dikatakan, tapi diusahakan. Coba lihat, begitu Katolik, maaf ya, kan lagi haus nih. Yang harus Katolik lakukan bukan membayangkan seperti tadi, tapi ini contoh ya. Kalau ngasih contoh harus mudah dipahami ya, harus faktual. Nih, dengan tenaga. Waduh, enak. Dengan ikhtiar doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Maaf ya, bapak maaf ya, Pak Pembina juga Pak Ketua Yayasan, guru-guru maaf ya, ini hanya ngasih contoh aja. Sunahnya 3 kali. Alhamdulillah deh, ini serius loh beneran, hausnya jadi hilang. Ini beneran. Jadi ternyata untuk menghilangkan hausnya kita harus bergerak, berusaha. Jangan hanya dibayangkan, jangan hanya dikatakan. Sukses juga sama. Kalau adik-adik sering mengatakan, membayangkan, itu namanya khayalan. Khayalan itu apa? Keinginan yang tidak diusahakan. Maka jadi hanya khayalan. Kalau cita-cita, keinginan, lalu barengi dengan doa dan ikhtiar bersungguh-sungguh. Itu namanya cita-cita. Betul Bunda? Betul tidak? Jadi ya. Oke, Katolik senang bisa hadir di sini, diundang ke sini. Tepuk tangan untuk SMK Multikom. Kita buktikan bahwa kita bersaudara di nama mukminun ikhwah. Semua orang mukmin adalah bersaudara. Kita tidak ada yang bermusuhan, semuanya bersaudara. Siap semuanya? Katolik membuktikan bahwa kalian bersaudara. Suaranya keluarkan sama. Kalau kalian tangannya seperti ini, kalian suaranya bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau begini, belum. 1, 2, 3. Belum. Kalau gini, ciki-ciki-cik. 1, 2, 3. Maaf deh, bukan ciki-ciki-ciki ya. Ciki-ciki-cik. 1, 2, 3. Oke, kalau tangan begini, yes. 1, 2, 3. Yes. Belum. Mohon maaf deh, semangat aja nggak cukup. Ya. Tapi harus hati-hati. Siap ya? Kata Imam Ghazali, jalan di atas. Kita hidup di dunia seperti jalan di atas tanah yang banyak durinya, harus hati-hati biar kita selamat dunia dan akhirat. Betul? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sebentar Kak. Kalau gini, oke. 1,
2, 3. Oke. Bilang ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, adik-adik. Semoga kita semuanya semangat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mau follow KB di Instagram, Kak Toyib. Silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh